Oke, hari ini kita akan membahas interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Yang mana di dalam topik ini kita akan membahas juga definisinya terlebih dahulu, apa sih ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi lingkungan. Mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya dengan Bu Amin. Saya ingin menekankan kembali, ekonomi sumber daya alam ini mempelajari peranan alam sebagai pemasok atau supply bahan baku bagi aktivitas baik produksi maupun konsumsinya. Sementara kalau ekonomi lingkungan, ini lebih mempelajari aliran residunya. Residu yang merupakan sisaan hasil dari ekstraksi tadi, hasil dari proses produksi tadi, baik produksi maupun konsumsi, yang juga mempelajari dampak residu tersebut terhadap lingkungan. Jadi residu ini tidak hanya dihasilkan dari proses produksi saja, tetapi juga bisa dari proses konsumsi. Proses produksi ketika pabrik mengolah sebuah bahan yang membutuhkan bahan bakarnya batu bara pasti menghasilkan residu berupa asap, ataupun pabrik tekstil dia menghasilkan residu dari air itu berupa polusi air seperti itu ya. Seperti kejadian di Kota Pekalongan kemarin itu, waktu kejadian banjir itu kan kelihatan banget sungainya itu berwarna, airnya berwarna jadi merah, biru dan sebagainya. Kalau residu yang dihasilkan dari proses konsumsi itu kontribusinya dari kalian menggunakan barang-barang hasil produksi. Contohnya ketika kalian menggunakan AC, simpelnya ya, AC itu juga akan menghasilkan emisi-emisi yang akan dilepas ke udara, yang mana itu juga akan merusak ozon. Nah, nanti akan terlihat juga seberapa besar sih kontribusi dari emisi yang dihasilkan oleh AC, kemudian dari transportasi yang kalian gunakan, sepeda motor, mobil, itu juga menghasilkan residu. Nah, teori ekonomi ini menjelaskan apa yang kita amati dalam kenyataan, termasuk masalah lingkungan. Kalau kita bicara sebelumnya, jika sudah kalian pelajari terkait materi mikroekonomik, kalian sudah mengenal adanya circular flow model. Itu kan hubungan interaksi antara dua pasar, yakni pasar faktor produksi dan pasar input, pasar produksi dan pasar output, dan dua aktor, yaitu household atau rumah tangga dan firm atau perusahaan saja. Namun di dalam perkembangan ekonomi sumber daya alam ini, dia mengembangkan base-nya dari ini, dasarnya dari circular flow model, dikembangkan menjadi material balance model atau MBM. Nah, selengkapnya ini akan saya jelaskan. Kalau circular flow ini menunjukkan hanya aliran real dan moneter saja dari aktivitas ekonomi melalui dua pasar tadi, pasar output dan pasar produksi. Membentuk dasar untuk memodelkan hubungan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan, tetapi tidak secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kalau circular flow ini, dia tidak ada kaitannya dengan lingkungan. Dia hanya menggambarkan dua pasar yang terjadi dan dua aktor saja. Bentuknya kan seperti ini, pada umumnya sudah kalian ketahui. Ada dua pasar, yaitu pasar output dan pasar faktor produksi, yang mana di sini adalah komponen-komponen input yang dibutuhkan untuk proses produksi oleh perusahaan. Dua aktor, yaitu household, rumah tangga, dan firm, atau perusahaan. Prosesnya kalau yang bawah ini adalah aliran untuk realnya, real flow-nya. Kalau yang di tengah ini untuk monetary flow-nya, aliran monetary, aliran uangnya. Artinya apa? Kalau yang sebelah bawah, yang paling bawah itu kita berangkatnya dari yang gambar paling bawah dulu jalannya. Rumah tangga akan mensuplai input faktor produksi seperti labor, capital, dan sebagainya. Land juga kemudian akan diolah, diproses, yang akan menjadi permintaan perusahaan, akan diolah perusahaan untuk mensuplai barang maupun jasa di pasar output, yang mana ini akan menjadi permintaan oleh rumah tangga. Rumah tangga untuk membeli barang maupun jasa yang dihasilkan firms tadi akan mengeluarkan sejumlah uang berupa expenditure di dalam output market.
Lalu expenditure rumah tangga itu akan menjadi revenue atau pendapatan perusahaan. Nah, perusahaan dalam membeli input faktor produksi tadi pasti akan membayar sejumlah biaya yang kita katakan cost. Untuk membayar labor, dia harus memberikan gaji. Untuk membayar sewa capital, sewa mesin, dan sebagainya, perusahaan harus membayar biaya sewa atau rent istilahnya. Nah, biaya-biaya tadi itu berupa wage dan biaya sewa itu akan menjadi income bagi rumah tangga. Nah, seperti ini kalau untuk kita bicara circular flow. Circular flow ini adalah untuk basis atau dasar untuk mengembangkan tadi ya, material balance model. Material balance model ini merupakan aliran melingkar dalam skema yang lebih besar untuk menunjukkan hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan melalui dua rangkaian aliran. Yang pertama itu fokusnya lebih ke natural resource economics, aliran sumber daya dari lingkungan ke ekonomi. Yang kedua adalah lebih fokus ke environmental economics atau aliran residu dari aktivitas ekonomi ke lingkungan. Nah, material balance model ini merupakan gambaran konseptual alur hubungan antara aktivitas ekonomi dan aktivitas lingkungan yang menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi terhadap pasar dan lingkungan menurut Nice 1971. Seluruh input berupa sumber daya alam, bahan bakar, energi, air, dan bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses produksi dalam perekonomian akhirnya akan menghasilkan limbah atau sampah ya tadi, residu. Seperti apa modelnya? Nah, seperti ini modelnya. Kalau yang tadi, circular flow itu hanya yang bawah saja, yang ini saja. Kalau material balance model, dia ketambahan adanya aspek nature, alam di sini. Dia menambahkan aspek nature yang menghasilkan di sini adanya proses produksi tadi dan konsumsi akan menghasilkan residual. Jadi residualnya ini ada dua. Yang dihasilkan oleh perusahaan, residual from production. Yang dihasilkan oleh rumah tangga itu adalah residual from consumption. Residu yang dihasilkan dari proses konsumsi. Lalu bagaimana sih model material balance model ini? Bagaimana residu itu supaya bisa diminimalisir, supaya bisa dikurangi. Kita ketahui bahwa residu itu tidak bisa dihapuskan ya, dia itu tetap ada. Barang yang sudah diproduksi pasti akan menghasilkan residu. Misalkan plastik, kemasan plastik. Itu butuh waktu puluhan bahkan jutaan, ratusan tahun untuk supaya lebur, hancur dengan tanah. Nah, itu pasti akan menimbulkan residu-residu seperti itu. Namun bagaimana supaya kita untuk meminimalisir maupun mengurangi residu tersebut, yaitu dengan cara 3R. Di sini nanti saya akan jelaskan lengkapnya ada 4R, tidak hanya 3R. Kalau untuk material balance model, ini fokusnya lebih ke 3R, yaitu reuse, penggunaan kembali, recycling, pengolahan kembali, dan recovery. Sama aja sih recovery ya diolah kembali seperti itu. Nah, disinilah material balance model dia menambahkan adanya aspek residu, kemudian residu ini dihasilkan baik rumah tangga maupun perusahaan. Lalu bagaimana sih supaya residu ini tidak full kembali ke alam, tapi bisa diminimalisir, yakni dilakukan proses 3R, baik dari sisi rumah tangga maupun perusahaan, reuse, recycling, dan recovery. Residu apa sih definisinya? Di sini residu itu adalah pencemaran yang tersisa di lingkungan setelah beberapa proses terjadi. Salah satu yang menjadi dasar bagi material balance model ini adalah hukum kekekalan materi. Ini kita berbicara mengkaitkan adanya hukum termodinamika, hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa materi dapat diubah menjadi materi lainnya untuk menjadi energi lainnya.
tetapi tidak pernah bisa lenyap. Seperti orang-orang ini membakar sampah, biasanya yang orang di pedesaan itu membakar sampah untuk menghilangkan, untuk niatnya menghilangkan sampah tersebut, tapi pasti akan menghasilkan residu asap udara ya, itu menghasilkan polusi udara. Kemudian dia akan menghasilkan sisa-sisa berupa abu ya, abu sisa dari bahan bakar tersebut. Itu akan menghasilkan sisa residu yang tidak akan pernah hilang, itu pasti ada. Residu dapat ditunda, tetapi tidak dapat dicegah. Dapat ditunda sampai ke alam melalui tadi pemulihan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Nah, ini dasarnya material balance model ini adalah hukum kekekalan energi, aliran sumber daya, dan residu itu akan seimbang menurut hukum kekekalan energi. Aturan pertama, the first law of thermodynamics ini, hukum termodinamika, bahwa materi dan energi itu tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Biasanya misalkan bahan plastik itu kan sumbernya dari alam juga, dari getah pohon karet. Kemudian untuk batu bara juga itu terbentuk dari alam fosil seperti itu. Itu terbentuk secara alamiah yang diciptakan untuk beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Minyak bumi dan sebagainya. Kemudian second law of thermodynamics, aturan yang kedua adalah kapasitas alam untuk mengubah materi dan energi bukan tanpa batas. Ini ada tadi itu, bahwa materi yang dihasilkan itu akan butuh waktu jutaan lamanya untuk hancur, untuk lebur, meskipun tidak seluruhnya bisa hilang di alam maupun lingkungan. Nah, ini teori keseimbangan fundamental hubungan antara ekonomi dan lingkungan. Ini di sini kaitannya bahwa raw material atau bahan baku ini yang akan diproses oleh produser menjadi sebuah barang, khususnya yang tidak ke jasa-jasa itu kan kalau sektor jasa mungkin tidak banyak menghasilkan residu karena sifatnya lebih ke services ya. Kalau barang ini pasti akan menghasilkan residu yang secara ketara itu terdampak ke lingkungan maupun ke diri kita. Nah, barang kini akan dikonsumsi oleh konsumer. Nah, dari proses produksi ini akan menghasilkan residual. Residu yang dihasilkan oleh produksi ini kita tulis notasikan dengan RP. Kemudian untuk residu yang dihasilkan oleh konsumer ini adalah kita notasikan dengan RC kecil. Lalu akan discharge. Discharge itu akan dilepaskan ke alam, ke lingkungan. Residu-residu ini akan dilepaskan ke lingkungan tadi. Nah, namun sebelum melepas full di alam dan lingkungan, kita cegah di sini dengan cara 3R tadi. Salah satunya dengan recycle. Di tahap ini, baik konsumen maupun produsen, dia akan melakukan proses recycle yang akan diolah kembali, dibalikan kembali ke sisi produsen. Nah, dari sisi konsumen sebenarnya juga bisa kan, misalkan limbah plastik kemasan itu diolah lagi di sentra-sentra UMKM itu untuk dibuat kerajinan tas atau kerajinan dompet yang berbahan dasar dari limbah plastik. Itu akan dijual oleh UMKM dan dipasarkan kembali ke masyarakat, ke konsumen. Nah, ini adalah gambaran skema dari teori keseimbangan fundamental yang dikenalkan oleh Field 1994. Gambar tersebut menunjukkan material dan energi yang diekstraksi dari lingkungan, sedangkan residu akan dibuang atau dilepas kembali ke lingkungan. Menurut hukum termodinamika, dalam jangka panjang, aliran material dan aliran residu ini haruslah seimbang. M ini untuk menotasikan material, R itu untuk residu. Harusnya hasilnya balance untuk jangka panjang. Materi yang diekstraksi di alam itu harusnya sama dengan jumlah residu yang dihasilkan baik oleh produsen maupun konsumen.
Nah, substitusi M tadi, kita bisa mensubstitusikan M ini dengan elemen lain untuk menghasilkan persamaan menjadi sebagai berikut. Nah, M ini kita substitusikan bisa sebagai R, residu, baik yang dihasilkan produsen maupun konsumen, sama dengan G. G itu komponen untuk mengurangi outputnya. Sorry. Jadi gini, ini kan tadi persamaannya yang pertama RP plus RC sama dengan M, material ya. Material sama dengan residu. Lalu kemudian bagaimana supaya hasilnya antara material sama dengan residu? Di sini diperlukan komponen adanya G plus RP minus RP dan minus RC supaya hasilnya nanti balance. G itu adalah bagaimana untuk mengurangi residu, ada 3 cara di sini. G itu dengan mengurangi outputnya, baik barang maupun jasa. Kemudian alternatif kedua adalah dengan cara mengurangi residu produksi maupun konsumsi. Mengurangi RP-nya maupun konsumsi juga, RC-nya di sini. Atau dengan juga meningkatkan residu baik RP maupun RC-nya melalui aktivitas daur ulang. Jadi disinilah komponen 3R tadi masuk supaya nanti di dalam jangka panjang nilai residu dan material itu akan sama. Tidak ada residu yang bukannya tidak ada ya, mengurangi residu yang terlepas di lingkungan. Nah, ini adalah beberapa terminologi yang bisa kalian baca dari PPT itu yang sudah saya share di situ ya, ada istilah-istilah ambient quality, kuantitas polutan di lingkungan, kemudian ada kualitas lingkungan adalah status keadaan dari lingkungan alam, residu adalah materi yang tersisa setelah selesai produksi, residu produksi adalah materi dan energi yang tersisa setelah suatu produksi selesai diproduksi, kalau residu konsumsi setelah konsumen selesai menggunakan produk tersebut. Nah, ini contoh-contoh residu ataupun limbah yang dihasilkan. Ada juga emisi, istilah emisi itu kalian perlu tahu juga apa sih definisinya. Emisi itu adalah bagian dari residu produksi dan konsumsi yang dilepaskan ke lingkungan, lalu ada proses daur ulang, polutan, kemudian efluen. Efluen itu sama dengan polutan, tapi khususnya untuk polutan air, limbah air. Kalau polutan ini lebih kepada yang udara, limbah udara, polusi udara. Kalau efluen itu istilah polusi air. Nah, apa aja jenis-jenis dari polusi itu sendiri? Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu polutan kumulatif versus non-kumulatif. Apa itu kumulatif dan non-kumulatif? Nah, di sini contohnya kita gambarkan kalau yang sebelah kiri itu adalah grafik dari polutan non-kumulatif. Di sini terlihat bahwa eksisnya di sini current emission atau emisi saat ini. Kemudian yang eksis X untuk sumbu Y-nya adalah current ambient concentration atau polusi yang dihasilkan, konsentrasi polusi yang dihasilkan untuk saat ini. Kalau yang non kumulatif dimulai dari 0,0, kalau yang kumulatif dimulai dari sumbu Y tertentu di sini. Artinya kalau yang non kumulatif itu contohnya case-nya itu sebelum adanya misalkan pembangunan pabrik di lingkungan area perumahan. Sebelumnya tidak ada polusi. Namun dengan adanya pembangunan pabrik tersebut, pabrik rokok katakanlah di sekitar perumahan, itu akan menimbulkan efek-efek polusi yang baru muncul. Nah, itu contohnya non-kumulatif. Kalau yang kumulatif itu
sebelum adanya suatu aktivitas, suatu proses produksi, itu sudah rusak, lingkungan di situ sudah terpapar seperti itu. Nah, dengan adanya tambahan atau pembangunan proyek atau pembangunan suatu proses produksi akan meningkatkan, akan menambah polutan di lingkungan tersebut. Contohnya, ini ya, yang kiri itu yang kumulatif. Dari awalnya lingkungan ini masih asri, masih bagus, namun dengan adanya suatu proyek tertentu, lingkungan tersebut menjadi rusak. Ini contoh yang kumulatif. Yang kanan itu yang kiri itu non kumulatif. Yang kanan itu yang kumulatif. Lingkungannya sudah rusak sebelumnya, dengan adanya suatu proyek akan menjadi semakin rusak. Nah, ini bedanya. Polusi kumulatif dan non-kumulatif. Lalu yang kedua ada polusi lokal, regional, dan global. Kalau lokal hanya berdampak pada lokasi terbatas suatu daerah tertentu, regional berdampak pada daerah lain dalam satu negara, kawasan biasanya. Kemudian kalau polusi global berdampak ke seluruh dunia. Ini yang paling damage ya, paling rusak, mengerikan ini polusi global, polutan global. Ini contoh kebakaran hutan, kasus yang sering terjadi di daerah Sumatera ya. Kalian yang mungkin berasal dari Sumatera sering ya mengalami kebakaran hutan yang menyebabkan asapnya itu hampir tidak hanya satu kabupaten aja, satu kota aja, mungkin kabupaten, kota sekitarnya juga, Kalimantan juga akan menyebabkan kabut asap. Yang mana parahnya juga nanti akan merugikan dari sisi transportasi, khususnya penerbangan itu akan terhenti semua karena jarak pandangnya akan terhalangi karena adanya kabut asap. Ini bisa lokal, bisa regional. Kalau gede banget kebakarannya sampai bisa meluas antar provinsi, itu kan karena ada efek udara ya, siklus udara, siklon angin, sehingga asapnya itu bisa bergerak ke provinsi sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pollutant point source dan non-point source. Nah, ini kalau per poin ya, per titik poin. Kalau pabrik itu kan ketahuan bahwa sumber polusi itu ternyata dari cerobong dari pembangunan pabrik tersebut di satu titik. Nah, kalau non-point source itu nggak jelas ya, maksudnya sumbernya itu nggak jelas, titiknya itu tersebar gitu loh. Contohnya di sini ada efek dari pemberantasan serangga itu untuk pemberantasan hama. Nah, ini kan menyebar ya, obatnya itu menyebar di tidak hanya di satu sawah, titik ladang satu sawah juga, tapi penggunaan obat tersebut juga dilakukan di beberapa kawasan ladang sawah lainnya yang tidak satu titik aja, dia menyebar gitu. Nah, untuk mengatasi NPS atau non-point source ini jauh lebih sulit dibandingkan dari point source. Kalau point source satu titik aja, jadi gampang. Misalkan pemerintah ingin untuk mengurangi dampak dari polusi udara pembangunan pabrik A, maka ya tinggal aja pemerintah menegur ataupun memberikan policy khusus kepada perusahaan tersebut, sudah selesai. Tapi kalau yang NPS atau pollutant non-point source ini susah karena dia tidak fokus pada satu titik saja, tapi juga meluas, tidak di satu lahan ladang sawah saja, tapi juga ladang sawah lainnya juga, itu susah. Ada juga polutan yang kontinu dan episodik. Kalau kontinu itu program pengawasan tingkat emisi, kebijakannya ya. Kebijakannya dengan cara melakukan pengawasan tingkat emisi secara berkala. Kalau yang episodik itu merancang sistem yang dapat mengurangi peluang terjadinya insiden.
Nah, sifat, sumber, dan akibat dari polutan itu sendiri bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk butiran, sifat butiran padat, cair yang tersebar di atmosfer, misalkan debu halus, sari tepung, jelaga, dan lain-lain. Sumbernya dari kebakaran hutan, gunung meletus, pusat listrik tenaga batu bara, reaksi kimia di atmosfer, dan sebagainya. Akibatnya ini adalah efek yang akan dialami oleh masyarakat sekitar, bisa berupa ispa, asma, hingga yang paling parah itu kematian. Nah, yang kedua jenisnya berupa sulfur dioksida atau SOX. Ini mempunyai karakteristik bau yang tajam karena sulfur ya, belerang. Sumber pencemaran SOX ini berupa pembakaran bahan bakar pada sumbernya, misalkan pembakaran arang, minyak bakar gas, kayu, dan sebagainya. Yang ini sangat beracun sekali. Sumber SOX yang kedua dari proses industri seperti pemurnian petroleum, asam sulfat, peleburan, baja, dan sebagainya. Makanya orang yang bekerja di sini untuk tingkat kesehatannya memang rawan sekali, harus ada kebijakan-kebijakan tingkat kesehatan yang lebih baik pada pekerja yang di bidang industri tersebut. Yang ketiga adalah karbon monoksida atau CO. Di sini gasnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ini yang lebih mengerikan karena kita nggak ngerti ketika adanya kebocoran gas, ketika kalian mengendari mobil, posisi jendela tertutup, ternyata knalpot kalian itu bocor sehingga gasnya itu masuk di dalam mobil. Itu pernah kejadian, itu tetangga dari saudara saya yang di Maros itu juga ketika macet. Nah, itu kan macet biasanya posisi kadang ada yang masih menyalakan mesinnya, mesin mobilnya. Kok tidak maju-maju mobil yang di depannya? Ternyata satu keluarga di dalam satu mobil itu meninggal karena keracunan karbon monoksida. Nah, ini agak mengerikan. Makanya kalau terjadi kemacetan di jalan lebih baik bisa dimatikan ataupun dimatikan AC-nya dan jendelanya itu dibuka, jangan tertutup. Nah, terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen dengan satu atom oksigen. Ini bahasa ilmiahnya ya. Untuk kimia ini ada karbon dan oksigen di sini. Dari knalpot mobil, kemudian dari apa ini? Kemudian ada juga kerusakan lingkungan yang tidak berhubungan dengan emisi juga. Cukup banyak jenis kerusakan lingkungan yang tidak berasal dari emisi polutan. Kok bisa? Contohnya ini, perusakan perubahan tata guna lahan, pengembangan perumahan, lapangan golf, illegal logging atau penebangan hutan liar, penambangan, dan sebagainya. Ini kan kerusakan yang tidak berhubungan dengan emisi karena adanya perubahan tata guna lahan yang dulunya mungkin hutan, yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga ekosistem dan ekologi, sehingga suplai oksigen itu akan terpenuhi, tapi karena adanya proses pembangunan perumahan, kemudian golf, area tersebut akan menjadi perubahan juga, pergeseran yang mungkin dulunya area tersebut segar, oksigennya berlimpah, tapi dengan adanya pembangunan lapangan maupun perumahan itu menjadi semakin panas, kadar oksigen juga semakin kurang bagus udaranya yang ada di lingkungan tersebut. Penebangan hutan ini yang biasa terjadi ya di Kalimantan, di Sumatera. Nah, itu kan sebenarnya kalau pohon-pohon yang khusus untuk diproduksi untuk pulp atau bubur kertas yang akan diolah menjadi kertas, itu sebenarnya mereka punya namanya hutan produksi, hutan khusus yang memang tujuannya dia menanam bibit-bibit pohon jenis khusus tersebut, nanti pada periode tertentu akan dipanen dengan cara ditebang dan diolah, diproses menjadi kertas dan sebagainya. Untuk misalkan kayu yang digunakan untuk bahan bangunan juga seperti itu. Dia punya lahan-lahan khusus, lahan produksi. Sementara yang terjadi itu kan kalau dari sisi masyarakat yang tidak punya izin legalnya, mereka asal menebang hutan yang ada di menebang pohon yang ada di hutan,
sehingga itu akan menyebabkan efek berupa banjir dan sebagainya. Nah, ini kalau dari sisi fisika, biologi itu mengkaji hubungan fisik antara input, residu, emisi, dan kualitas ambang. Ini adalah tugas-tugas para ilmuwan dari keahlian fisika, biologi, dan kimia. Sementara kalian dari seorang ahli ekonomi, tugas kalian adalah mengkaji bagaimana trade-off atau kompromi atau bagaimana trade-off itu ya hubungan yang inherent dalam hubungan antara output pasar dan kualitas lingkungan. Bagaimana sih dampaknya dari sisi ekonomi dan sosial dari aktivitas sebuah proses produksi tersebut. Biasanya ini yang sering kalian ulik, bisa kalian jadikan sebagai bahan dasar skripsi, khususnya di konsentrasi sumber daya alam seperti itu. Biasanya topik terkait hal tersebut, trade-off antara pembangunan PLTU yang lagi gencar-gencarnya itu kan di Banten itu ya, pembangunan tenaga uap yang semakin banyak, yang mana itu kan dari sisi lingkungan nggak baik, masyarakat di situ semakin konsentrasi kadar oksigen, konsentrasi udara bersih di sana itu semakin terbatas di Banten itu, lagi gencar-gencarnya. Kemudian misalkan dampak dari pembangunan pabrik kendeng yang di Pati itu, pabrik semen itu kan dulu pro dan kontra. Bagaimana sih dampaknya? Apakah setelah adanya pembangunan tersebut memberikan efek positif, manfaat yang positif lebih banyak, atau justru malah merugikan bagi masyarakat? Itu kan perlu adanya evaluasi ekonomi di situ. Nah, itu tugas kalian di sini, lebih ke efek-efek mengkaji trade-off-nya. Nah, ini jam berapa sih? Oke. Ini terkait kurva PPF yang kalian sudah pelajari ya, kurva kemungkinan produksi atau PPF, Production Possibility Frontier, pada umumnya berbentuk seperti ini, yang sebelah kiri, yang Y-nya itu market goods, yang bawah itu environment quality. Untuk saat ini, bentuk kurvanya seperti ini ya, normal di garis biru. Namun untuk 10-20 tahun yang akan datang, ketika suatu negara gagal untuk menjaga ekosistem, green economy, pertumbuhan berkelanjutan yang berbasis ramah lingkungan, kurva biru ini akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi, barang yang bisa dihasilkan dari ekstraksi sumber daya alam yang awalnya di titik biru, karena tidak ada penjagaan, monitoring, evaluasi yang bagus, itu pada 20-30 tahun datang akan bergeser ke kiri. Semakin sedikit barang yang akan diproduksi dari hasil ekstraksi alam. Nah, kurva ini juga menggambarkan semakin tinggi jumlah barang, jumlah barang yang diproduksi dari C1 ke C2, maka kualitas lingkungan itu juga semakin jelek, semakin buruk. Awalnya di E1, posisi di awal ketika barang C1, ketika jumlah barang yang diproduksi meningkat ke C2, kualitas lingkungannya menurun menjadi E2. Ini artinya seperti itu. Jika environmental degradation pada saat ini tidak terkendali, maka akan mengakibatkan KKP atau kurva kemungkinan produksi generasi yang akan mendatang bergeser ke kiri tadi ya. Dampaknya untuk menikmati kualitas lingkungan sebesar E2, generasi saat ini tidak dapat menikmati output sebesar C2. Tetapi generasi anak cucu kita harus menurunkan outputnya menjadi sebesar C3. Ini tadi dari C2 dia akan bergeser ke C3 untuk generasi yang akan mendatang. Nah, apa aja caranya untuk pengolahan sampah? Ini ada pengomposan, insenerasi atau pembakaran sampah, dan tempat pembuangan akhir sampah, sanitary landfill. Nah, prinsipnya ada 4R yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau di material balance model tadi hanya terbatas 3R,
Di sini juga dalam perkembangannya prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk keseharian mengurangi residu ada 4R, yaitu reduce, mengurangi, sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Jangan gunakan plastik, bawalah kantong keranjang yang dibawa dari rumah, seperti itu. Itu salah satu kebijakan reduce yang sudah diterapkan di minimarket maupun swalayan. Kemudian reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai buang. Kalau bisa, kalau di Jakarta area Jabodetabek itu ada agen khusus yang mengirimkan deterjen itu ke lokasi kayak Gojek gitu. Prinsipnya dengan aplikasi dia butuh berapa liter deterjen dengan yang diinginkan konsumen, dia akan datang ke rumah si pelanggan. Nah, itu mereka kan tidak perlu membeli lagi kemasan plastik, bisa menggunakan kemasan yang sebelumnya. Itu lumayan bagus gitu, kalau bisa diterapkan di seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas di Jabodetabek. Lalu recycle atau mendaur ulang sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Ini contohnya recycle barang dari plastik itu tadi diolah menjadi kemasan plastik menjadi tas ataupun souvenir-souvenir lainnya, atau bisa juga dilebur plastik-plastik yang biasanya dikumpulkan di pengepul, dilebur, diolah kembali menjadi biji plastik yang biasanya diolah menjadi ember atau kemasan lain yang biasanya warnanya gelap, lebih gelap, karena itu kan hasil campuran dari berbagai biji plastik yang ada. Lalu replace, yang keempat adalah replace, mengganti. Mengganti barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini mengganti yang mungkin nggak bagus barangnya. Contohnya di sini adalah ganti kantong kresek kita dengan keranjang. Ini yang lebih ramah lingkungan juga. Jangan gunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami. Bawa aja tempat makan sendiri atau ya membawa ini alat makan sendiri. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian?